Iya, ini ditanyakan bahwa bagaimana saya mau berdakwah kepada orang tua, kepada mertua, kalau dari awal mereka sudah menganggap saya ini aliran sesat. Ya wallahu alam akhi fillah, saya nggak pernah paham apa yang membuat mereka mengatakan antum ini aliran sesat gitu loh. Karena tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Ya, pastilah ya ada penyebabnya. Mungkin kita ini orang yang bukan seperti kita yang dulu istilahnya. Maksudnya dulu waktu kita belum belajar agama, mereka akui kita baik. Tapi setelah kita mendalami agama, kita menjadi orang yang dia nggak suka. Banyak kasus seperti ini. Waduh, saya sih mendingan dia yang dulu tat baik. Baiknya orang Ustaz, senyumnya merekah Ustaz. Sekarang udah belajar agama, ya Allah tat, galaknya orang, ini salah, itu salah. Ya, ini kita membuat sebuah fenomena yang buruk. Kita mempertontonkan sebuah keburukan. Ketika banyak orang menerjemahkan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Tahukah kalian orang yang mencegah orang salat? Mereka menerjemahkan masjid dikunci atau diberikan portal. Padahal lebih dari itu. Kalau masalah dikunci bisa dijebol lah, portal bisa dipotong lah gemboknya. Tapi lebih kepada tingkah laku kita yang membuat orang lain enggan beragama, itu yang paling berbahaya. Kita menjadi hakim buat agama orang lain. Kita mengukur orang dengan diri kita. Ini kan berbahaya sekali. Sementara agama ini milik Allah. Semua ada tahapan dan cara. Jangan paksa orang beragama. La ikraha fid din. Sehingga kalau kita menjadi orang yang keras setelah kita beragama, ada yang salah. Ada yang salah. Wallahi ada yang salah. Agama ini rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam ini. Enggak ada alasannya. Kenapa? Semua telah diajarkan dalam agama. Sampai sahabat mengatakan dulu kami para sahabat Yahudi, Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam, baru melihat muka sahabat loh. Jalannya sahabat menggetarkan hati orang-orang kafir. Makannya sahabat, minumnya sahabat, Islam atur semua. Cara buang hajat dalam Islam diajarkan. Pakai sepatu, lepas sepatu, masuk masjid, keluar masjid, masuk pasar, keluar pasar. Wallahi ma'akmalah hadadin, sempurna ini agama. Cuma sayang sekali kita nggak melakukan itu. Atau mungkin kita melakukan kemudian kita pengen orang paham seperti yang kita pahami. Demi Allah, lawang kita saja paham butuh waktu. Kenapa kita ngomong ke orang-orang harus paham langsung? Ini kan muskilah. Biarlah nanti waktu dan ilmu yang menyempurnakan. Tugas kita cuma amar ma'ruf nahil munkar. Yang pertama rubah dengan tangan. Kalau tangan sudah nggak dipandang, tolonglah lisan. Kalau lisan sudah nggak didengar, tolong jangan hentikan doa. Ya, ini yang kadang-kadang kita nggak lakukan. Atau mungkin kita lupa, ini orang tua. Kenapa orang kalau ngomong sama kita langsung paham? Karena cara kita ngomong sama orang ini membuat dia nyaman. Tapi sama orang tua kita nggak bikin dia nyaman. Ketemu temen tuh sampai salaman, ahlan, assalamualaikum, ya Allah. Gimana antum sehatnya? Temen seneng sama orang tua. Mana, kopi. Ya orang tua nggak nyaman sama kita. Kita kasih hadiah ke teman nggak hitung-hitungan kita. Sama orang tua, subhanallah, ya nggak bisa. Butuh ada kefiat. Makanya dalam agama ini diajarkan persahabatan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kan orang tua musahabat. Ya, kalau namanya sahabat ini, masya Allah, sudah beda lah babnya ya, masya Allah. Taib, karena yang merasakan ini bukan antum saja. Salah satunya Abu Bakar As-Siddiqul Akbar. Ini sahabat Nabi, kekasih Rasul Abu Bakar. Ini ayahnya langsung yang menentang dia, Abu Quhafa kan. Dan Abu Quhafa itu masuk Islam ketika Futuh Mekah. Berapa tahun dari keislaman itu beliau. Antum sama-sama Islam kan, masya Allah. Nggak ada masalah. Ini Abu Quhafa beda agama sama anaknya Abu Bakar. Dibenci Abu Bakar. Hingga ketika Futuh Mekah, Abu Bakar masuk Islam. Dan ini yang membuat Abu Bakar menangis ketika Abu Quhafa memegang tangan Rasul. Lama akhadha Abi Quhafa wa wada'a yadahu ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabaka Abi Bakar. Ketika Abu Quhafa meletakkan tangan di atas tangan Rasul, berbaiat dia. Baiat sama Rasul, bukan sama sembarangan orang. Ini enggak ada pengajian pakai baiat-baiat, ya. Baiat cuma sama khalifah nantinya. Itu kita belum mempunyai itu. Baiat sama Rasul. Berbaiat ini Abu Quhafa.
Setelah ketika tangannya menyentuh tangan Rasul, fabaka Abi Bakar, nangis Abu Bakar. Nabi berkata, ma bakaita ya Abi Bakar, apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Bakar? Wallahi ya Rasulullah, law anna hadal yada ammik lakana khairan minhu. Betapa saya nggak bisa menahan air mata ini jatuh ya Rasulullah. Kenapa? Kalau seandainya tangan tua milik ayahku ini adalah tangan pamanmu. Kenapa? Abu Bakar tahu Rasul pun tidak bisa mengislamkan pamannya. Wa innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nah, tugas kita juga begitu. Jangan pernah menganggap bahwa kita yang mendatangkan hidayah. Hidayah urusan Allah. Tugas kita cuma membuat orang nyaman untuk datangnya hidayah. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Buat orang sungguh-sungguh dalam beragama. Caranya bagaimana? Pertontonkan tingkah laku yang lembut sampai orang pun bersungguh-sungguh ingin paham seperti kita, insyaallah.